Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas mengenai aktivitas belajar yang kedua dengan topik pembahasan mengenai model referensi dari OSI di dalam jaringan komputer. OSI di mana diartikan adalah sebuah referensi komunikasi dari Open System Interconnection di mana digunakan sebagai titik referensi di dalam pembahasan mengenai spesifikasi dari protokol. OSI terdiri dari 7 lapisan layer, di mana di bagian atas dari layer ada layer ke-7, layer 6, dan layer yang kelima. Masing-masing difokuskan untuk bentuk pelayanan dari suatu aplikasi. Sedangkan layer-layer yang ada di bawahnya seperti layer 4, layer 3, 2, dan 1 ini berorientasikan tentang aliran data dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Model dari referensi OSI di mana di sini dibuat untuk mengatasi berbagai macam kendala yang terjadi di dalam akibat dari perbedaan suatu arsitektur di dalam perangkat ataupun perbedaan di dalam protokol di jaringan. Dahulu, di mana masing-masing vendor dari komputer itu masing-masing mempunyai protokol dan format data untuk jaringannya yang berbeda-beda. Sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuatkan suatu arsitektur di dalam komunikasi di jaringan supaya masing-masing dari vendor-vendor ini yang berbeda protokol dan berbeda arsitektur bisa membikinkan suatu perangkatnya dengan satu standar yang sama yang dibuatkan oleh ISO tadi mengenai model referensi OSI atau Open System Interconnection seperti yang kita ketahui pada saat sekarang. Model referensi dari OSI ini awalnya ditunjukkan untuk pengembangan protokol-protokol jaringan. Namun pada saat itu ide tersebut untuk gagal diwujudkan. Kegagalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pada saat itu. Yang pertama, standar model dari referensi tersebut mirip dengan model referensi dari DARPA yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force, di mana model DARPA adalah suatu model di dalam basis protokol TCP/IP yang populer pada saat itu digunakan. Kemudian yang kedua, modul dari referensi OSI ini dianggap terlalu kompleks. Kemudian juga beberapa fungsi dari sisi metode connection list-nya juga dianggap kurang bagus. Sementara untuk fungsi-fungsi yang lain seperti flow control dan error correction diulang-ulang prosesnya di dalam setiap layernya. Dan pertumbuhan internet yang cukup pesat pada saat itu dengan menggunakan protokol TCP/IP membuat OSI referensi model ini menjadi kurang populer dan kurang diminati pada saat itu. Nah, dapat kita lihat di sini untuk model referensi OSI terdiri dari 7 lapisan layer yang masing-masing ada setiap bagiannya di sini, di mana layer yang ketujuh dia mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi antar komputer, kemudian juga aplikasi layer yang ketujuh mengacu di dalam pelayanan komunikasi pada suatu aplikasinya. Konsep kegunaan layer di sini banyak kita ketahui bahwa pembagian fungsi menjadi bagian-bagian yang menjadi lebih kecil, di mana tujuannya yang pasti adalah untuk mengurangi kompleksitas, sehingga di dalam model layer ini bisa didefinisikan menjadi lebih detail lagi. Contoh kegunaannya di sini untuk kita bisa
membahas dan mempelajari protokol-protokol secara detail di setiap layernya, kemudian juga membuat perangkat menjadi bentuk modular sehingga pengguna bisa menggunakan hanya di modul-modul dari setiap layer yang dibutuhkannya saja. Kemudian membuat lingkungan dari setiap layer itu bisa saling terkoneksi dan kemudian juga bisa mengurangi untuk kompleksitas di dalam pemrograman sehingga memudahkan di saat untuk proses produksi. Kemudian juga di setiap layernya bisa diberikan pembuka dan penutup sesuai dengan fungsi dari layernya. Kemudian untuk berkomunikasi dapat dengan segera menggunakan layer-layer yang ada di bawahnya. Nah, tadi dicontohkan untuk layer yang di lapisan yang ketujuh. Di sini juga layer application mempunyai fungsi sebagai antarmuka, ya, sebagai penghubung aplikasi dengan fungsionalitas dari suatu jaringan. Dan kemudian mengatur juga bagaimana aplikasi bisa mengakses jaringan, kemudian juga bisa membuat pesan-pesan kesalahan di dalam suatu jaringan. Di mana di dalam layer yang ketujuh ini, sesungguhnya user-user berinteraksi dengan jaringannya. Dan kita bisa lihat contoh-contoh untuk beberapa protokol yang ada di dalam layer yang ketujuh, seperti Telnet, kemudian ada Hypertext Transfer Protocol, kemudian ada File Transfer Protocol, ada NFS atau Network File System, kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol SMTP, dan ada Simple Network Management Protocol atau SNMP. Kemudian bisa kita lihat layer yang ada di bawahnya yaitu layer presentation, di mana layer presentation tujuannya adalah untuk mendefinisikan format data, ya, seperti ASCII text, binary, dan kemudian juga JPEG. Di mana fungsi dari layer presentation juga berfungsi dia untuk mentranslasikan data yang hendak dikirimkan atau yang hendak ditransmisikan dari layer yang ada di atasnya application ke layer yang ada di bawahnya itu layer session dalam format yang bisa ditransmisikan melalui jaringan. Protokol-protokol yang berada di dalam level presentation ini adalah sejenis yang disebut kalau di dalam jaringan itu dikenal sebagai redirector software. Contohnya seperti network cell di dalam virtual network computing atau VNC, atau juga di dalam Windows Server, ya, yang kita kenal dengan penggunaan Remote Desktop Protocolnya atau RDP. Kompresi data juga terlibat di dalam layer yang keenam ini, dan kemudian enkripsi data juga, ya, enkripsi data juga ditangani oleh layer yang keenam ini. Kemudian layer yang di bawah presentation ada layer yang kelima yaitu layer session. Layer session ini mendefinisikan bagaimana kita memulai suatu bentuk komunikasi data di jaringan, kemudian mengontrol dan mengakhiri suatu percakapan yang disebut sebagai session. Atau bisa diartikan juga untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Selain itu juga di level layer session ini juga dilakukan resolusi nama, ya, resolusi nama. Dan di dalam layer session juga sering disalahartikan sebagai suatu prosedur login, ya, login di dalam network yang berkaitan juga dengan keamanan. Nah, ada beberapa protokol-protokol yang ada di layer session seperti ada NFS, ada SCP, ada SQL, kemudian ada RPC. Nah, selain itu ada beberapa protokol yang di dalam layer session ini. Yang pertama adalah ada yang namanya NetBIOS. NetBIOS pada saat itu dikembangkan oleh IBM, di mana dia si protokol ini menyediakan suatu layanan ke layer yang ada di atasnya, yaitu layer presentation, dan kemudian juga layer yang ada di atasnya lagi yaitu layer application.
Kemudian yang kedua, ada protokol di dalam layer session ini ada namanya protokol NetBUI atau Net Bias Extended User Interface, di mana pengembangan dari NetBIOS protokol ini dan digunakan di dalam Microsoft Networking. Kemudian ada protokol yang dinamakan sebagai protokol ADSP atau Apple TAC. D-nya itu adalah Data Stream Protocol. Ini yang dipergunakan di perangkat-perangkat berbasiskan Apple TAC. Kemudian ada protokol PAP atau Printer Access Protocol, di mana protokol ini yang berperan di dalam printer PostScript di dalam jaringan Apple TAC. Kemudian di dalam layer OSI, di layer yang keempat ada yang dinamakan sebagai layer transport, di mana di layar transport ini berfungsi untuk memecah data ya menjadi paket data sehingga memberikan nomor urut di setiap paket datanya tadi ya, sehingga bisa disusun kembali setelah diterima di tujuannya, di mana paket yang diterima di tujuan dan sukses akan diberikan tanda atau yang disebut dengan AC Acknowledgement atau ACK. Nah, sedangkan paket yang rusak di tengah jalan dan hilang di tengah jalan, maka paket ini akan dikirimkan ulang kembali. Contoh beberapa protokol yang ada di layar transport seperti protokol TCP, UDP, dan SPX. Dan kemudian ada di layer yang ketiga, di sini ada layer network. Layer ini dia berfungsi untuk mendefinisikan dari bentuk alamat-alamat IP ya, kemudian juga di layer ini membuat header dari suatu paket, kemudian melakukan routing ke dalam suatu internetworking karena dia berdasarkan pada IP terhadap jaringan itu, kemudian juga menggunakan router dan switch di layer yang ketiga, di mana layer network ini juga dilakukan proses deteksi error atau yang disebut sebagai error correction ya, error correction detection dan transmisi ulang terhadap paket-paket yang error tadi. Di mana protokol yang dipergunakan adalah Internet Protocol dan IPX. Dan kemudian di layer yang ada di bawahnya itu layer data link ya, layer yang kedua, di mana layer data link ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data ya, bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame-frame ya, di mana di lapisan layer data link ini juga dilakukan error correction, kemudian flow control terhadap paket data, pengalamatan perangkat keras atau MAC address, dan juga menentukan bagaimana perangkat-perangkat seperti bridge dan kemudian juga switch di layer yang kedua ini beroperasi. Menurut International Electronic Engineering 802, di mana di sini layer dikelompokkan menjadi dua, yaitu LLC atau yang disebut sebagai Logical Link Control dan Media Access Control atau yang disebut sebagai MAC, di mana kontrol yang digunakan di layar data link seperti ada Ethernet dengan kode 802.2, kemudian ada 802.3, ada token bus 802.4, kemudian ada token ring 802.5, ada daemon priority 802.12, ada HDLC, frame relay, PPP, FDDI, dan ATM. Kemudian di layer yang paling bawah yaitu layer fisikal, di mana di layer ini dia berfungsi juga untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, kemudian sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, dan kemudian juga berkaitan dengan pengkabelan. Di mana di layer yang fisikal ini juga mendefinisikan bagaimana NIC atau Network Interface Card ini berinteraksi dengan media
wired atau kabel atau dengan menggunakan media wireless dengan gelombang elektronik. Layer fisikal sendiri yang berkaitan secara langsung dengan besaran-besaran fisis seperti listrik, kemudian magnet, gelombang, dan kemudian berkaitan dengan data biner, di sini dikodekan di dalam bentuk sinyal-sinyal yang bisa ditransmisikan melalui media jaringan. Nah, konsep di dalam jaringan ada yang dikenal sebagai encapsulation dan de-encapsulation, yang artinya ada terjadi proses pembungkusan ya, pembungkusan paket dari suatu data di setiap layernya tersebut, kemudian diberikan nomor urut ya, lalu kemudian paket itu masing-masing dikirimkan ya di setiap layernya ke tujuan, dan pada saat telah sampai di tujuan paket tadi barulah paket tadi dibuka kembali ya, kemudian nomor urutnya dilepaskan berdasarkan nomor urut tadi, kemudian bertahap satu demi satu dirangkaikan kembali sehingga menjadi sebuah data yang utuh. Ya, kalau dicontohkan dalam pengiriman paket barang ya, kita akan mengirimkan suatu barang, barang itu akan dikirimkan, contoh sepeda gunung ya, misalkan sepeda gunung, di mana sepeda gunung itu kita pecah-pecah bagian bannya, bagian stangnya, bagian tempat duduknya, bagian sadelnya ya. Itu kemudian kita masukkan ke kardus dan kardus-kardus itu diberikan nomor urut. Dan kemudian setelah itu barulah setiap kardus itu kita kirimkan ke jasa pengiriman. Bisa melalui JNE atau melalui titipan kilat yang lain. Di sini kita kirimkan dan barulah setelah paket itu tiba di tujuannya, maka setiap paket yang datang tadi akan kita buka terlebih dahulu kardus-kardusnya. Ya, ini proses de-encapsulationnya. Barulah kita urutkan berdasarkan nomor urut, ya, dan kemudian kita satukan kembali sepeda itu sehingga menjadi sepeda yang utuh. Ya, seperti data tadi ya, setelah sampai di lapisan application, sehingga kita bisa membaca data itu di dalam aplikasi yang kita pergunakan, contohnya adalah email. Nah, untuk interaksi antar layer di dalam lapisan OSI, di mana di sini proses bagaimana komputer bisa saling berinteraksi di setiap layernya, dan di sini dia mempunyai dua fungsi umum, di mana setiap layer memberikan pelayanan pada layer di atasnya sesuai dengan spesifikasi protokol di setiap layer tadi. Kemudian juga di setiap layer mengirimkan informasi komunikasi melalui software dan hardware yang sama antar komputernya. Kemudian selanjutnya di sini data dibuat oleh aplikasi di dalam host A. Contoh di sini kita contohkan, kita menuliskan email di mana setiap layer ditambahkan header, kemudian dilanjutkan ke layer berikutnya. Di mana di lapisan layer transport, di sini disalurkan data dan header data tadi ditambahkan ke layer network. Sehingga di layer network ditambahkan pada saat itu alamat tujuannya, sehingga bisa mengetahui data itu akan ditujukan kemana ya, berdasarkan di sini adalah IP, Internet Protocol. Nah, kemudian setelah aplikasi memuat suatu data, software dan hardware di komputer menambahkan header dan trailer, dan di layer fisik di sini menggunakan medianya untuk mengirimkan sinyal di transmisi kalau dengan menggunakan wireless atau dengan menggunakan kabel melalui bit-bit kode binernya ya. Sini kalau digambarkan ini proses enkapsulasi, dikasih header paket ya dari bentuk paket-paket data ya, kemudian berubah menjadi segmen-segmen dan kemudian frame-frame paket ditransmisikan melalui media layer di fisikal di sini ya, bisa melalui kabel ataupun wireless. Barulah di setiap data tadi yang sudah diberikan nomor urutnya disusun kembali ya sampai ke masing-masing layer ini bertahap ke data link, network, transport,
berdasarkan masing-masing protokol yang berperan, session, presentation, dan application. Sehingga data yang tadi ditransmisikan dalam bentuk terpecah-pecah disatukan kembali dan kita bisa melihat secara utuh datanya di layer application. Nah, kita bisa lihat di sini untuk langkah-langkah membuat untuk data enkapsulasi. Langkah yang pertama kita buat data ya di lapisan layer application untuk dikirimkan. Kemudian di proses yang selanjutnya paket data tadi dikirimkan, ditransportasikan ke layar transport, kemudian ditambahkan header dan barulah dari sini proses terbentuk ya, terbentuk untuk dilanjutkan ke layer yang di bawahnya itu layer network. Nah, di layer network diberikan IP address, kemudian di layer data link dari bentuk IP address ditranslatekan ke dalam bentuk biner, di mana protokol yang berperan adalah ARP, ya, protokol ARP, Advanced Resolution Protocol, sehingga data bisa dikirimkan melalui media kabel ataupun media wireless. Dan kemudian di lapisan fisikal, data-data tadi dikirimkan melalui bit-bit kode, ya, dikirimkan secara encoding, secara melalui sinyal gelombang elektromagnetik ataupun melalui kabel fiber optik ya. Barulah dikirimkan ke tujuan lapisan layer fisikal tujuannya, kemudian masuk ke layer data link. Di layer data link ini bit-bit kode biner tadi dirubah melalui protokol RARP menjadi bentuk IP address ya. Dari bentuk IP address kemudian naik ke lapisan yang di atasnya lagi ya, di lapisan transport, kemudian di lapisan session. Nah, di sini di lapisan session akan terjadi komunikasi tadi ya, handshaking istilahnya kalau di dalam jaringan komputer, di mana kalau terjadi paket data itu ada yang rusak maka minta dikirimkan ulang di layer session pengirimnya ke layer session yang dituju. Kemudian apabila sudah lengkap di sini maka sesi tersebut diputuskan ya, dilanjutkan untuk proses komunikasi yang lainnya. Kemudian naik ke lapisan presentation dan ke lapisan application sehingga kita bisa melihat data itu secara utuh. Nah, inilah yang terjadi di proses dari masing-masing terhadap layer yang ada di dalam jaringan komputer. Kemudian selanjutnya ada model referensi TCP/IP ya. Model TCP/IP ini adalah cikal bakalnya dari model referensi DARPA ya, DARPA referensi model, di mana sebuah protokol jaringan yang pada saat itu diusulkan oleh Departemen Pertahanan di Amerika Serikat. Karena model DARPA ini adalah dikembangkan oleh United States Defense Advanced Research Project Agency di tahun 1970-an sampai dengan di tahun 1980-an. Nah, model DARPA ini disebut juga sebagai model TCP/IP. Ya, model TCP/IP kemudian mulanya juga digunakan di jaringan ARPANET pada saat itu. Namun pada saat ini telah menjadikan suatu protokol standar umum. Ya, TCP/IP ini lebih umum dibandingkan dengan protokol-protokol yang lain yang digunakan pada saat ini untuk internet. Ya, secara umum, di mana perkembangan dari TCP/IP hingga kemunculan internet yang pertama di tahun 1957, tadi Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk suatu proyek agensinya, ya, di mana membentuk ARPA ya, ARPA. ARPA ini adalah membuat jaringan peer-to-peer pada saat itu di Amerika Serikat yang menghubungkan beberapa universitas ya seperti UCLA, kemudian UCSB, Universitas Utah dan Universitas Stanford. Kemudian di tahun selanjutnya di tahun 1969 proses dari ARPANET terbentuk.
Dan di tahun 73, ARPANET ini bisa menghubungkan antara University College London dan Royal University di New Norwegia, ya di Norway. Kemudian di tahun 1982, model dari jaringan internet mulai dikembangkan dan tahun 1990 ARPANET kemudian dikenal dengan istilah yang kita kenal sekarang ini adalah internet. Nah, untuk di lapisan TCP/IP ini berbeda ya dengan model referensi dari OSI, di mana TCP/IP terdiri dari 4 lapisan layer. Yang pertama ada lapisan yang di atas itu ada application, kemudian ada lapisan host to host layer, kemudian ada layer internet working, dan ada layer network interface. Nah, di mana di layer application ini dia berfungsi untuk menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP/IP. Dan kemudian di layer application di TCP/IP ini juga menangani high level protokol, kemudian juga masalah di representasi data, proses encoding, kemudian dari sisi dialog kontrol, kemudian yang kaitannya juga kaitan dengan komunikasi antar aplikasi jaringan. Nah, protokol yang ada di dalam layer application ini seperti Telnet, DHCP, ya kemudian DNS, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, inilah yang berperan di layer application. Kemudian layer yang di bawahnya, ini ada layer yang ketiga yaitu layer namanya host to host layer. Fungsinya dia untuk membuat suatu komunikasi antar dua buah host dan kemudian menyediakan layanan pengiriman dari sumber data menuju ke tujuan dengan cara membuat logical connection di antara kedua-duanya. Kemudian juga di sini berperan untuk memecah data dan menyatukan kembali data yang telah dipecah tadi yang kemudian diterima dari setiap layer di application layer ke dalam aliran data yang sama antara sumber dan pengiriman datanya. Di mana untuk di layer host to host layer ini ada dua cara pengiriman datanya. Ada yang pertama adalah connection oriented. Di sini menggunakan protokolnya adalah TCP. Atau yang kedua, di sini yang koneksinya menggunakan connection list, menggunakan protokolnya adalah UDP, User Datagram Protocol. Di mana untuk protokol Transmission Control Protocol atau TCP ini memiliki orientasi terhadap reliabilitas terhadap data, ya. Sedangkan kalau yang User Datagram Protocol dia tidak mementingkan terhadap datanya. Yang penting di sini protokol UDP berorientasi pada kecepatan pengiriman datanya. Dan protokol yang ada di layer host to host ini adalah layer host to host, ada protokol transmission control protocol dan user datagram protocol. Kemudian di layer yang ada di bawahnya disebut sebagai layer internet working, di mana fungsinya adalah untuk melakukan routing, kemudian pembuatan paket IP menggunakan teknik tadi encapsulation. Layer ini juga memiliki tugas yang utama adalah memiliki suatu kemampuan untuk memilih rute terbaik yang akan dilewati oleh suatu paket data ke tujuannya. Kemudian juga di layer internet working bertugas untuk melakukan paket switching untuk mendukung tugas di layer internet working ini. Dan protokol yang terlibat di dalam layer internet working seperti ada Internet Protocol, ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Di sini kalau kita mempergunakan ping, ya, ping terhadap IP address untuk mengetahui koneksi jaringan, protokol ICMP inilah yang berperan. Kemudian ada protokol Address Resolution Protocol, di mana dia akan merubah bentuk dari IP menjadi bentuk yang bisa dimengerti oleh komputer melalui MAC address-nya, ya. Dari MAC address kemudian masuk ke dalam layer fisikal, di layer fisikal barulah data itu dikirimkan melalui kode-kode biner atau melalui gelombang radio elektromagnetik, kemudian dikirimkan ke tujuan, masuk ke layar data link. Di layar data link ini ada MAC address tadi, dan protokol yang berperan adalah protokol RARP, ya, atau Reverse Address Resolution Protocol, di mana merubah di lapisan layar data link menjadi bentuk
MAC address menjadi bentuk IP address. Sehingga bisa diketahui alamat yang ngirimnya dan kemudian IP tujuannya dari mana. Kemudian di layer yang paling bawah di model TCP/IP ada layer fisikal, di mana dia fungsinya adalah meletakkan frame-frame data yang akan dikirimkan ke media jaringan. Dan layer ini mempunyai tugas untuk mengatur semua hal yang diperlukan di dalam paket IP. Nah, protokol yang berperan di sini ada Ethernet, kemudian ada token ring, dan kemudian ada layanan di teknologi Wide Area Network atau WAN seperti POTN, POTS ya, POTS, kemudian ada ISDN, dan kemudian ada Frame Relay, dan ada ATM. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas di masing-masing layer itu di layer aplikasi ya. Contoh adalah kita menggunakan aplikasi Word di dalam mekanisme jaringan pada saat kita akan mengirimkan data itu melalui email. Kemudian di layar presentasinya, di sini format yang didukung bisa teks, data, grafik, kemudian visual image, sound, dan video. Di mana di layar presentasi berkaitan dengan enkripsi data. Kemudian untuk di layar sessionnya, tadi ada beberapa protokol ya. Beberapa protokol di sini ada NFS atau Network File System, kemudian ada Structured Query Language atau SQL, ada Remote Procedure Call (RPC), ada ASP Apple Talk Session Protocol, dan kemudian ada SCP atau yang disebut sebagai DNA Session Control Protocol, dan ada Expindo System. Ini di lapisan session. Kemudian di lapisan transportnya, di sini fungsinya tadi untuk mendukung error correction. Ya, kemudian di layar transport protokol yang berperan adalah TCP dan UDP. Dan di dalam layer ini juga komunikasi terjadi dari ujung ke ujung atau end to end diatur dengan beberapa cara-cara, dan kemudian juga fungsi ini diberikan di layar transport seperti untuk melakukan segmentasi di layar atasnya, kemudian koneksi end to end, mengirimkan sebuah segmen dari satu host ke host yang lainnya dan memastikan reliabilitas terhadap data. Nah, di mana di sini untuk melakukan segmentasi pada layar yang di atasnya dengan menggunakan OSI referensi model, berbagai macam jenis aplikasi yang berbeda di sini bisa kita kirimkan di jenis transport yang sama. Nah, transport ini bisa berupa segmen per segmen, sehingga data dikirimkan berdasarkan untuk pengirimannya yaitu first come dan first served. Untuk melakukan koneksi end to end, di mana konsepnya di sini perangkat untuk melakukan komunikasi dengan perangkat yang lain, yang artinya perangkat yang dituju harus menerima koneksi terlebih dahulu sebelum mengirimkan atau menerima datanya. Ya, di sini untuk proses yang dilakukan sebelum pengiriman data ada pengirim sender mengirimkan sinyal sinkronisasi ke tujuannya, kemudian receiver menerima dan kemudian mengirimkan balasan yang berupa sinyal negotiate connection, dan kemudian penerima mengirimkan sinyal lagi sinkronus ulang di sini untuk mengetahui apakah benar pengirim akan mengirimkan datanya. Kemudian pengirim akan membalas lagi dengan sinyal ACK atau ACK knowledge, di mana proses sudah siap untuk mengirimkan data. Terjadi connection established, kemudian segmen per segmennya mengirimkan suatu data. Yang selanjutnya mengirimkan segmen dari satu host ke host yang lain. Di sini proses yang terjadi di layar transport berupa segmen-segmennya tadi, sehingga di layar yang di bawahnya berupa paket-paket, dan layar yang kedua ini dirubah kembali menjadi bentuk frame-frame, ya, frame-frame, dan kemudian dirubah lagi masuk ke dalam layar fisikal menjadi bit-bit, sehingga bisa ditransmisikan melalui media wireless ataupun media kabelnya.
Nah, untuk memastikan terhadap reliabilitas terhadap suatu data, ya, di sini pada waktu pengiriman data yang sudah berjalan, kepadatan bisa terjadi atau yang disebut sebagai congestion. Nah, di mana alasan terjadi congestion ini antara lain adalah komputer berkecepatan tinggi mengirimkan datanya lebih cepat dibandingkan dengan jaringannya. Dan kemudian ada beberapa komputer yang mengirimkan data ke tujuan dengan cara simultan. Nah, untuk mengatasi hal tadi, setiap perangkat dilengkapi dengan yang namanya flow control atau kontrol aliran, di mana ada pengiriman yang mengirimkan data yang terlalu banyak, maka pihak dari penerima akan mengirimkan pesan ke pengirim bahwa jangan mengirimkan data kembali sampai data itu diterima sepenuhnya di dalam proses penerimaannya. Dan apabila setelah proses itu telah selesai, maka si penerima akan mengirimkan pesan kembali ke pengirim untuk melanjutkan pengiriman data selanjutnya. Inilah proses yang terjadi di antara setiap layernya. Nah, kemudian selanjutnya kita artikan sebagai data yang reliable. Artinya di sini paket data yang reliable adalah paket data yang datang sesuai dengan urutannya pada saat dikirimkan. Kemudian protokol yang gagal apabila terjadi paket yang hilang atau rusak di tengah jalan, maka akan dikirimi ulang. Dan kemudian data yang tadi rusak dihancurkan supaya tidak terjadi duplikasi data. Nah, contohnya di sini pengiriman pengiriman data dengan format Windows segment sebesar 1, maka penerima akan mengirimkan AC acknowledge besar 2. Dan kemudian apabila mengirimkan data dengan format Windows segment yang ketiga, maka si penerima juga akan mengirimkan AC acknowledge di nomor 4, dan apabila datanya benar, maka proses akan dilanjutkan dengan proses pengkopian suatu data di dalam jaringan. Kita bahas lagi mengenai layar network. Di sini fungsi utama di layar network adalah untuk pengalamatan dan routing, dan di mana di layar network ini merupakan pengalamatan secara logika, ya, secara logika. Contoh penggunaannya adalah alamat eh, protokol yang namanya adalah IP, Internet Protocol. Routing di sini dipergunakan untuk mengarah jalur paket data yang akan dikirimkan. Di mana ada dua routing, yaitu ada routed dan ada routing protokol. Kemudian kita lihat untuk layar data link, di mana fungsi di layar data link adalah pemilihan media fisik, kemudian addressing, error detection, dan kemudian ada identifikasi mengenai data encapsulation. Nah, untuk arbitration atau pemilihan media fisik, di sini setiap data yang akan keluar di dalam interface akan menuju ke suatu media, di mana di sini harus melakukan beberapa langkah di jalur yang akan dilalui, bisa untuk digunakan atau memilih interface yang terbaik, yang mana yang akan dipergunakan yang disebut sebagai routingnya. Nah, penentuan waktu di sini untuk pengiriman data yang tepat apabila suatu media sudah dipakai, ini artinya harus ada deteksi. Pada Ethernet menggunakan metodenya yang namanya CSMA atau Carrier Sensor Multiple Access Collision Detection. Nah, di dalam jaringan yang melakukan akses secara simultan, dicontohkan maka apabila ada host A mengirimkan data ke host D, maka B dan C akan melakukan deteksi jalur. Apabila jalurnya sedang dipakai, maka host B dan C akan menunggu terlebih dahulu supaya tidak terjadi collision atau tabrakan data. Kemudian dari sisi addressing, ya, pengalamatan. Ini pengalamatan yang dilakukan di layer data link sifatnya fisik menggunakan MAC address, ya, media access control, di mana MAC address ini ditanamkan di dalam interface setiap perangkat jaringan, dan masing-masing dari media access control ini mempunyai ukuran 48 bit,
dengan formatnya dengan menggunakan format heksadesimal, format 12 heksadesimal. Nah, di dalam jaringan komputer ada error detection, teknik yang dipergunakan di jaringan mengenai frame check sequencing dan cyclic redundancy checking atau CRC. Nah, untuk identifikasi data encapsulation di sini kita identifikasikan format data yang lewat apakah termasuk Ethernet, token ring, frame relay atau lain sebagainya. Lalu kemudian di layar fisikal, di layar yang paling bawah ya untuk referensi OSI, di mana layar ini akan mendefinisikan antarmuka mekanisme untuk melalui bit-bit data ya, yang dimana bit-bit ini yang nanti akan ditransmisikan melalui kabel ataukah radio ataukah melalui cahaya. Ya contoh di sini untuk protokol yang berperan ada kabel UTP dan STP, kemudian ada IEEE Institute of Electronic and Electronic Engineering 802.3 RS232C, kemudian ada X21 repeater, kartu jaringan atau network card, NIC, dan pengabelan. Ini di lapisan yang paling bawah atau lapisan fisikal. Untuk pertemuan aktivitas belajar yang kedua ini, mungkin Anda bisa mempelajari lebih lanjut ya. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan didiskusikan di forum e-learning yang ada di web. Selamat belajar dan semoga sukses buat Anda.